Raffi duduk sendiri di taman, sambil menggambar. Ia tak sengaja mendengar percakapan sepasang ibu-ibu tentang taman yang dulunya kumuh, sekarang indah. Taman ini sekarang udah bagus banget ya. Dulu tuh ya, sekedar buat jalan ataupun duduk aja rasanya enggan banget. Saking jeleknya taman ini. Betul banget, Bu. Ibu tahu nggak, anak saya mau main ke taman aja harus ke kampung sebelah dulu, Bu. Kenapa? Karena fasilitasnya nggak bisa dipakai. Nah, ini untung banget nih. Lihat, fasilitasnya udah mulai bagus. Benar-benar. Ya, walaupun Ibu tahu lah ya butuh waktu berapa lama buat kita nunggu fasilitas ini. Iya, sekarang taman ini udah bagus banget. Tapi kenapa ya kita harus nunggu waktu bertahun-tahun cuma buat gunain fasilitas umum kayak gini? Gak ngerti deh, kemarin-kemarin itu anggarannya dipakai buat apa? Ya harusnya sih kalau perbaikan pakainya APBD ya, Bu. Cuman ya Ibu tahu lah pejabat kita tuh kayak gimana. Apalagi kalau udah pakai dana. Emang parah ya pemerintahnya? Nggak ngerti. Oh ini Raf, masih belum jadi proyek yang satu ini. belum. Macet banget. Padahal tuh ya, tim desain udah mantep banget. Loh, macetnya di mana? Macet di perizinannya sih mas, ngadet terus nih soalnya tiap mau ngurus administrasi ada aja hambatannya. Katanya sih pajaknya belum kelar. Pajak bangunan. Ya seperti itulah mas, termasuk itu salah satunya. Kalau aja pajaknya lancar nih bangunan mungkin udah kelar dari lama kali. Iya mas, kita nih sebenarnya udah siap buat ngerjain. Tapi perizinannya belum keluar. Jadi material nggak bisa nih dimasukin. Jadi proyeknya diam. Tapi kita nunggu sih. Nah iya, pas awal aku kerja di sini juga magang, aku kira cuma sekedar ya ini doang sih, tapi ternyata birokrasi tuh bener-bener ribet. Kebanyakan soal proyek ini bukan karena gagal desainnya, tapi karena urusan kertas. Dan di balik kertas itu seringnya ya soal pajak dan alur birokrasinya. Oh jadi fondasi bangunan tuh bukan cuma beton, tapi dari seberapa lancar bayar pajaknya. Nah iya mas, justru itu yang paling penting, tapi sayangnya hal itu yang paling dilewatin dan gak banyak orang yang tahu tentang itu. Iya, makanya orang lihat cuma bangunan mangkrak, tapi nggak banyak yang tahu kenapa bisa mangkrak. Gue heran deh, jalan depan kampus tuh bertahun-tahun bolong, nggak ada yang benerin. Padahal kan membahayakan pengguna jalan banget. Nah, tapi ironisnya kampus kita ini bukannya benerin jalan dulu, malah beli bis baru. Saya mengatur semua itu ya, nggak jelas banget. Harus nunggu korban baru dulu kah, baru jalan depan diperbaikin. Ya siapa lagi gangguan pihak kampus? Bang, awas bang, jalanannya rusak bang. Tuh kan, kalau saya ngomong dengerin apa bang? Lu ada di kampus ngapain aja? Terusnya hari ini nggak ngapain. Oh, mas hati-hati ya. Soalnya ada perbaikan jalan, lagi banyak alat-alat sama batu-batuan. Takutnya kenapa-napa. Loh, perbaikannya belum kelar juga mas. Perasaan sudah berbulan-bulan, kok nggak selesai-selesai sih? Iya mas, kata atasannya sih anggarannya tuh dan cairnya juga capeknya juga jadinya nyicil deh. Buat jalan aja nyicil, pantesan macetnya nggak tuntas-tuntas. Oh iya, btw makasih mas. Kenapa kita harus bayar pajak? Kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana fasilitas umum seperti sekolah negeri, jalanan, dan rumah sakit itu bisa terbangun? Tentu itu karena adanya pajak. Jadi ibaratnya pajak itu kayak iuran buat bangun negara, dari kita untuk kita lagi. Dan pajak itu bukan hanya sekedar fasilitas umum, tapi juga layanan publik seperti untuk kesehatan, keamanan, dan juga santunan sosial untuk yang membutuhkan.
Pajak itu berkontribusi nyata, dampaknya sangat besar bagi negara. Jadi jangan lupa bayar pajak agar rakyat kita bisa maju dan negara kita bisa sejahtera. Mengapa sih kita harus bayar pajak? Ya, kita harus bayar pajak itu karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai kebutuhan dan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Berikut beberapa utama mengapa kita harus membayar pajak. Nah, yang pertama itu pembiayaan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur penting seperti jalanan, jembatan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Kedua itu ada pendidikan dan kesehatan. Pajak digunakan untuk membiayai sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses ke layanan dasar yang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga ini yaitu ada keamanan dan pertahanan. Pajak digunakan untuk membiayai keamanan dan pertahanan negara. Ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal. Nah, oleh karena itu, membayar pajak adalah kewajiban yang penting dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lo pernah mikir nggak sih kenapa kita harus membayar pajak? Padahal rasanya kayak, kok uang gue dipotong mulu? Tapi coba lihat deh, jalan yang lewatin, rumah sakit, sekolah gratis, semua itu dibiayai dari pajak. Pajak tuh bukan buat nyusahin, tapi buat bantu negara jalan. Nah, kalau kita mau Indonesia maju, ya kita juga harus ikut berkontribusi. Membayar pajak artinya membantu masa depan. Sesimpel itu. Yuk, jangan ngeluh doang, gas kita bayar pajak. Bayangkan jika kita hidup di sebuah negara yang tidak hanya berkualitas dalam hal kepatuhan membayar pajak, tetapi juga unggul dalam mengelola dan menggunakan dana pajak secara transparan dan bertanggung jawab. Di negara seperti ini, setiap rupiah pajak yang dikeluarkan oleh rakyat akan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan merata. Jalanan yang mulus, sistem transportasi publik yang efisien, fasilitas kesehatan yang terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas adalah contoh hasil nyata dari pengelolaan pajak yang baik. Masyarakat pun hidup dengan rasa percaya dan keterlibatan. Mereka menyadari bahwa kontribusi mereka melalui pajak bukanlah beban, melainkan investasi sosial yang membentuk masa depan bersama. Tidak ada rasa curiga, karena pemerintah terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan siap diawasi oleh publik. Inilah cita-cita besar sebuah bangsa, di mana rakyat dan pemerintah berjalan seiring dalam semangat gotong royong fiskal. Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud cinta pada tanah air. Jadi, mari kita membayar pajak dan menggunakannya dengan baik. Dulu, aku pikir desain kota hanya soal bentuk. Tapi ternyata bentuk tak bisa berdiri tanpa pondasi. Dan salah satu pondasinya adalah pajak. Uang yang kita keluhkan ternyata datang dari kita juga. Masih banyak orang-orang yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Padahal pajak merupakan salah satu kontribusi kita untuk memberikan sumber dana untuk biaya pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya kontribusi kita untuk membayar pajak agar fasilitas yang kita butuhkan dapat terpenuhi. Kesadaran bayar pajak harus dimulai dari hal kecil. Jangan tunggu diminta dulu baru bergerak. Kalau semua sadar, dampaknya pasti terasa lebih luas. Pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga bentuk partisipasi warga. Kita sering lupa bahwa fasilitas umum juga hasil pajak. Kalau ingin kemajuan, kita perlu mendukung. Bayar pajak kadang dianggap sepele, padahal manfaatnya bisa terasa buat jangka panjang. Makin banyak yang bayar, makin baik hasilnya.
Edukasi soal pajak harus terus dilakukan karena banyak yang belum tahu cara dan tujuannya itu untuk apa. Nah, kalau misalnya orang paham, orang kan jadi lebih siap dan mau untuk terus membayar pajak. Pajak itu salah satu bentuk kontribusi paling nyata. Semua orang bisa ikut andil sesuai kemampuannya. Nggak harus besar, yang penting konsisten. Terkadang kita terlalu banyak menuntut pada negara, tapi lupa kalau pajak itu salah satu hal untuk mewujudkannya, mulai dari diri sendiri. Pajak itu membantu jalannya program sosial dan infrastruktur. Tanpa pajak, pembangunan akan terhambat. Jadi, kesadaran membayar pajak itu sangatlah penting. Banyak orang belum terlalu peduli tentang pajak karena merasa belum melihat dampaknya secara langsung. Tapi sebenarnya pajak itu bekerja di balik layar. Kita cuma perlu lebih membuka mata. Kesadaran pajak bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Tidak harus menunggu kampanye besar-besaran, yang penting ada niat untuk ikut berkontribusi. Pajak itu mendukung fasilitas umum yang sering kita pakai, yaitu mulai dari sekolah sampai layanan kesehatan. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kadang kita tidak sadar bahwa pajak membantu banyak hal, mulai dari pendidikan hingga bantuan sosial. Jadi kita harus patuh dan paham. Bayar pajak itu bukan cuma soal ekonomi aja, tapi juga tentang kepedulian terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, dan juga masa depan. Jadi, yuk kita mulai dari hal yang kita bisa dulu. Semua orang punya peran dalam pembangunan, termasuk lewat pajak. Meskipun kelihatannya kecil, dampaknya bisa besar kalau dilakukan bersama. Kita bisa bantu negara mulai dari hal sederhana. Menyadari pentingnya pajak bukanlah hal yang instan, tapi kalau kita terbiasa, itu akan jadi bagian dari tanggung jawab. Gak sulit kok, asal kita mau untuk belajar. Lalat mas, perizinannya mas, soalnya itu salah satunya, katanya kalau pajak macet di perizinannya sih mas, macet terus. Kebanyakan gimana sih? Berarti lihat dulu.